Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online kali ini. Materi kali ini yaitu materi mengenai turunan berarah dan vektor gradien. Materi tersebut diambil dari bukunya Thomas. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi inti tentang turunan berarah, mari kita mengingat terlebih dahulu mengenai turunan parsial dari suatu fungsi z sama dengan fx, y. Nah, di sini kita perlu ingat apa itu definisi dari turunan parsial z terhadap x dan terhadap y. Oke, yang pertama kita ingat dulu definisi dari turunan parsial f terhadap variabel x, yaitu limit h mendekati 0 dari suatu fungsi x, y. Karena diturunkan terhadap x, maka x-nya di sini definisinya harus ditambah dengan h itu ya. Kemudian di sini y dikurangi dengan f x, y. Kemudian ini semua dibagi dengan h. Seperti itu. Nah, kemudian yang ada di fungsi ini saya notasikan ke dalam bentuk penjumlahan dua vektor, maka kita akan memperoleh limit h menuju 0 f x, y ditambah dengan h, 0. Kemudian dikurangi f x, y dibagi dengan h. Nah, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan, limit h mendekati 0. H di sini suatu konstanta, maka dia bisa keluar. Maka kita akan dapat f x, y seperti ini ditambah dengan h 1, 0 dikurangi dengan f x, y. Semuanya dibagi dengan h. Nah, sekarang coba perhatikan x, y 1,0, kemudian x, y yang di sini saya notasikan ke dalam bentuk saya pandang sebagai suatu vektor gitu ya. Saya punya vektor x bar seperti ini. Ini notasi vektor, sorry bukan x bar ya. Ini notasi vektor x, itu vektor yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen x sama y seperti ini. Maka yang di sini kita akan punya bentuk limit h mendekati 0 dari f x bar seperti itu ditambah dengan h. Coba perhatikan di sini, ini 1,0. 1,0 itu merupakan vektor satuan dalam arah sumbu x. Itu ya. Ini sama saja dengan 1,0 kayak gini. Vektor 1,0. Nah, berarti nanti kita akan punya HI gini. Kemudian nanti di sini dikurangi dengan fx. Seperti ini, vektor gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ternyata turunan parsial dari f terhadap x itu bisa kita notasikan menjadi bentuk seperti ini. Nah, bagaimana dengan turunan parsial f terhadap y? Coba kita uraikan di sini. Maka yang kedua kita akan punya turunan parsial f terhadap y. Definisinya itu adalah limit h mendekati 0 dari suatu fungsi f x, y plus h dikurangi dengan f
X, Y seperti ini. Kemudian semuanya dibagi dengan H. Dengan cara yang sama dengan sebelumnya, limit mendekati 0, yang ini semua ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. F, X, Y ditambah dengan 0, H. Seperti ini. Kemudian ini saya kasih kurung lagi. Kayak gini, dikurangi F, X, Y. Semuanya dibagi dengan H. Nah, selanjutnya di sini kita akan punya limit H menuju 0. Ini saya tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. H-nya bisa keluar ya. Kalau H keluar berarti ini jadi 0,1 kayak gini. Seperti ini, min F, X, Y. Semuanya dibagi dengan H. Selanjutnya dengan menuliskan seperti ini tadi, tapi di sini kita punya 0,1. 0,1 itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Ini dinotasikan vektor satuan J gitu ya. Ini 0,1. Nah, berarti kalau kita punya ini, yang di sini bisa kita tuliskan menjadi limit H menuju 0 dari F X bar ditambah H J gitu, dikurangi dengan F X, Y, semuanya dibagi dengan H. Nah, dari turunan parsial F terhadap X, kemudian turunan parsial F terhadap Y, masing-masing ini tadi bisa kita tuliskan, ini tadi dibagi dengan H ya. Bisa kita tuliskan ke dalam bentuk definisi seperti ini. Nah, di sini ada vektor satuan I dan di sini ada vektor satuan J, seperti itu. Selanjutnya, dari definisi turunan parsial ini akan kita perumum untuk suatu vektor satuan yang lainnya, yaitu tidak hanya I dan tidak hanya J, yang nantinya akan kita sebut sebagai turunan berarah. Sebelum kita lanjutkan lebih dalam apa itu turunan berarah, sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya saya punya suatu fungsi Z, itu fungsi dua variabel X dan Y seperti ini, menyatakan fungsi suhu pada titik X, Y. Nah, kemudian misalnya saya punya titik awal yang berada di bidang XY seperti ini, saya punya titik P0. Sini X0, Y0. Dari titik P0 ini kita akan bergerak ke arah U seperti ini. Ini misalnya arahnya U. U di sini saya nyatakan sebagai vektor satuan. Vektor satuan ya, yang merupakan arah, itu dinotasikan dengan U1I ditambah dengan U2J seperti ini. Nah, kemudian dari titik P0 ini kita akan bergerak seakan-akan kita bergerak di sepanjang garis lurus ini. Nah, kemudian dari sini nanti kita akan punya persamaan garis lurus ini, yaitu X itu sama dengan X0 ditambah dengan SU1. Kemudian Y-nya itu adalah Y0 ditambah SU2. Nah, kemudian nanti
kita akan melihat laju perubahan dari F pada titik P0 dengan arah U. Nah, laju perubahan tersebut nanti disebut sebagai turunan berarah. Nah, kemudian apa itu pengertian turunan berarah? Secara matematisnya kita definisikan seperti ini di definisi 1.1. Yang pertama, kita punya fungsi f, kemudian saya punya titik awalnya P0, kemudian dalam arah vektor satuan U, yaitu U1I ditambah U2, nanti kita akan punya turunan berarah F pada arah U di titik P0, itu didefinisikan seperti ini. Limit S menuju 0, F, fungsi F, kemudian di sini X0 ditambah SU1, Y0 ditambah SU2 dikurangi dengan fungsi F pada X0, Y0 semuanya dibagi S. Nah, ini disebut sebagai turunan berarah, yang notasi yang lainnya itu bisa dinotasikan seperti ini, yaitu D besar indeks UF di P0. Artinya ini adalah turunan berarah dari F pada titik P0 dengan arah U. Kalau kita perhatikan dari definisi turunan berarah ini, maka kita bisa tuliskan menjadi seperti ini, sama dengan limit S menuju 0 F. Nah, yang ada di dalam ini kita notasikan ke dalam bentuk vektor seperti ini, X0, Y0 ditambah dengan S U1, U2 dikurangi dengan Fx0, Y0 semuanya dibagi dengan S. Nah, ini sama dengan limit S menuju 0. Ketika X0, Y0 ini saya notasikan ke dalam bentuk vektor yang seperti ini, dan U itu sama dengan X0, Y0, maka kita akan punya di sini Fx0 ditambah dengan S vektor U itu dikurangi dengan Fx0 seperti ini, semuanya dibagi dengan S. Nah, coba perhatikan yang saya kotakin ini dengan bentuk yang tadi kita sudah bahas, yaitu turunan parsial. Tadi kita punya turunan parsial terhadap X, itu bisa kita notasikan seperti ini, dan turunan parsial dari F terhadap Y bisa kita notasikan seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan definisi turunan parsial terhadap X dan definisi turunan parsial terhadap Y itu sama persis dengan definisi turunan berarah. Tapi di sini untuk definisi ini, turunan berarah ini arahnya adalah vektor satuan U secara umum. Tapi untuk yang turunan parsial tadi, ini adalah vektor satuan I ketika diturunkan terhadap X dan vektor satuan J ketika diturunkan terhadap Y. Nah, kita bisa mengatakan bahwa turunan parsial F terhadap X itu adalah bentuk khusus dari turunan berarah dengan vektor arahnya I. Sedangkan turunan parsial dari F terhadap Y itu adalah bentuk khusus dari turunan berarah dengan arah J. Seperti itu.
Inilah definisi dari turunan berarah. Nah, kemudian kita akan gunakan definisi turunan berarah tadi untuk menyelesaikan contoh 1.2 berikut. Di sini, di soal ini, kita disuruh menentukan turunan berarah dari suatu fungsi f seperti ini pada titik P0 dalam vektor satuan U. Di sini ada tipe ya. Di sini bukan A, tapi ini harusnya 1 gitu ya. 1 per akar 2i ditambah 1 per akar 2j, seperti itu. Nah, gimana cara kita menyelesaikan soal ini? Kita harus ingat apa tadi definisi turunan berarah. Sebentar. Nah, definisi turunan berarah tadi, kita punya turunan berarah dari F, kemudian pada titik P0 dengan arah U, tadi didefinisikan limit S mendekati 0 dari F X0 ditambah S U1, Y0 ditambah SU2 dikurangi dengan F X0, Y0 semuanya dibagi dengan S. Ini tadi definisinya seperti itu. Nah, sekarang kita aplikasikan ke soal ini. Limit S menuju 0 F X0, X0-nya siapa di sini? X0-nya itu adalah ini, yaitu 1. Berarti di sini kita ganti dengan 1 ditambah S U1. U1-nya di sini berarti ini, yaitu 1 per akar 2, Y0. Y0-nya di sini 2. Berarti di sini 2 ditambah S U2. U2-nya yang di sini, yaitu 1 per akar 2, F X0-nya 1, Y0-nya 2, seperti itu. Kemudian semuanya dibagi dengan S. Nah, selanjutnya ini kita punya fungsi X-nya itu 1 ditambah S dibagi akar 2, kemudian Y-nya 2 ditambah S dibagi akar 2 gitu ya. Ini bukan koma ya, di sini min, seperti ini. Maka dari sini kita nanti akan punya limit S menuju 0. F di sini kita untuk X, Y yang seperti ini kita substitusikan fungsi aslinya, sehingga kita punya X-nya di sini 1 plus S per akar 2, di sini X kuadrat. Berarti kita akan punya 1 plus S per akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 1 plus S per akar 2 dikalikan dengan Y. Y-nya yang di sini. Berarti 2 ditambah S per akar 2. Kayak gini. Dikurangi dengan yang di sini. Ini saya kasih kurung besar gitu ya, biar tidak salah hitung. Yang di sini X-nya 1, Y-nya 2. Berarti nanti kita akan punya 1 kuadrat ditambah XY. X-nya 1 dikalikan Y, Y-nya 2. Seperti ini. Kemudian semuanya ini dibagi dengan S. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau kita sederhanakan, yang di sini kita akan punya ini nanti dikuadratkan gitu ya. Jadi kita akan punya limit S mendekati 0 dari 1
ditambah 2S per akar 2 ditambah S kuadrat dibagi 2, kemudian ditambah dengan yang ini, hasil perkalian ini itu adalah 2 ditambah dengan 3S per akar 2 ditambah dengan S kuadrat dibagi 2, kemudian dikurangi 3 dari sini. Semuanya dibagi dengan S, gitu ya. Ini S. Nah, kemudian kita akan punya, kalau ini kita hitung, kita akan punya S, limit S mendekati 0 gini, dari 5S per akar 2 ditambah dengan S kuadrat, semuanya ini nanti dibagi dengan S. Kemudian ini saya geser ke sini karena tidak cukup ya. Nanti kita akan punya limit S menuju 0 dari ini kita sederhanakan menjadi 5 per akar 2 ditambah S. Tidak lain, ini hasilnya ketika S menuju 0, maka semua ini akan menuju 5 per akar 2. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa turunan berarah dari F dengan arah U pada titik P0 itu adalah 5 per akar 2. Atau kalau diartikan secara fisis, laju perubahan dari F pada titik P0 1,2 itu adalah 5 per akar 2. Seperti itu.